brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. She said she came from her face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Alvina Tikanaswa. Kali ini saya akan membahas tentang managing files. Apa saja sih yang kita akan bahas tentang managing files? Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga abolish visi relative path, yang keempat special karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan ada perintah mv, dan yang kesepuluh perintah rm. Nah, jadi kita harus berkenalan dulu dengan direktori atau file-file yang terdapat pada Linux. Nah, langsung saja kita langsung bahas tentang struktur direktori pada Linux. Nah, jadi kita harus berkenalan dulu dengan direktori atau file-file yang terdapat pada Linux. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini terdapat yang namanya slash atau yang kita sebut dengan root. Root ini merupakan user yang merupakan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu dia itu berbeda. Di bawahnya root. Bisa disebut kalau root itu adalah ketua dari semua ini. Jadi dia bisa melakukan apa saja pada direktori yang ada di bawah dia. Karena itu tidak akan ada direktori yang ada di atas root atau Linux. Teman-teman jangan pusing dulu karena ada bin, home, dan ntp. Dan lain-lain teman-teman. Untuk basic cukup paham tentang home directory dan juga user, jadi dan juga USR. Jadi USR itu merupakan file atau atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman menyimpan aplikasi, letaknya itu pada direktori USR. Jadi teman-teman kalau disamakan dengan Windows itu sama seperti program file. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Terdapat yang namanya OSC atau local disk C. Di sini terdapat program file, kita klik saja. Di sini yang mana ini untuk menyimpan seluruh penyimpanan aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan meletakkan ke program file. Oke, lalu yang kedua ada home. Oke, lalu yang kedua ada home. Ini merupakan home directory pada semua user yang ada Linux. Jadi di setiap pada Linux desktop atau monolog server kita itu home director. Kita sama, tapi ketika kita masuk dalam home director itu, maka akan muncul setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya menginstal desktop atau Debian, Linux desktop ataupun Linux server kita baru memiliki satu user. Kalau saya username-nya Alvina. Jadi ketika saya buka home itu ada namanya Alvina ataupun user. Nah, jadi yang paling penting adalah dua itu saja, dan ada lagi yang namanya directory, itu ada etc, cuma tidak ada pada gambar kali ini, yaitu etc. etc untuk digunakan bahkan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada
Apa itu etc? Jadi etc itu untuk digunakan bahkan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah server atau file server pada Linux itu akan otomatis konfigurasinya ada pada direktori etc. Jadi ketika kita konfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering main ke direktori etc. Jadi di sini saya akan mencoba login ke Debian. Saya akan masuk ke dalam file. Nah, di sini teman-teman bisa cari file. Kita masuk. Itu teman-teman langsung diarahkan ke direktori home. Oke, di sini direktori home yang mana ada terdapat direktori-direktori lainnya. Nah, bukannya katanya kalau misalkan kita buka home, semua user yang ada akan terlihat. Lalu mana user untuk melihat user pada direktori home? Itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa memecat author location. Lalu di sini terdapat flash. Karena lambang dari root sendiri itu slash. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, ini langsung saja kita klik di sini. Nah, di sini banyak sekali ya file-file yang penting akan kita pelajari. Oke, teman-teman bisa pencet author locations dan di sini terdapat slash karena root sendiri itu namanya slash. Oke, di sini kita klik home. File-file yang penting akan kita pelajari nanti ada bin, boot, dev, dan ini etc. Yang mana seperti saya katakan penyimpanan seluruh konfigurasi dan terdapat juga direktori home. Jadi ketika saya klik di sini akan muncul nama user Alvina. Dia akan muncul nama user kita dan ketika saya membuat user baru contohnya seperti user test pada Linux maka dia akan muncul user text di sini. Jadi seluruh home directory pada user ini sama satu saja. Oke, di sini teman-teman juga bisa mengecek peran folder yaitu dengan titik 3. Kita lalu klik properties. Di sini tidak ada ya teman-teman karena di sini ada titik 3, kita klik di sini, kita ke bawah ada properties, kita klik properties dan di sini terdapat flash yaitu atau root. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah folder saya yang sekarang karena saya sekarang berada di direktori home. Silahkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau memperlihatkan folder di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau directory home pada parent folder seperti ini, kita langsung saja ke directory. Seperti ini, kita klik dengan namanya. Dan di sini kita langsung klik titik 3. Kita ke bawah, ada properties, kita klik. Dan, nah di sini ada flash home flash itu terdapat direktori kita berada di home Alvina seperti itu.
Oke, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu navigasi page. Yang mana kita akan pelajari basic command ataupun perintah dasar yang sangat sering digunakan. Dan ini juga akan sering digunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini menggunakan perintah dasar yang kita gunakan sel I. Dengan nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab yang akan kita sel I. Nah, jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu seperti perintah cd, perintah pwd, dan ls. Apa itu cd? Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalkan di file, bisa teman-teman bisa klik. Nah, semisal teman-teman mau masuk ke direktori home, itu teman-teman tinggal klik home. Ketika teman-teman mau masuk ke direktori bin, tinggal klik saja. Sedangkan kalau misalkan di sel I, teman-teman harus menggunakan cd. Misalkan mau masuk ke home, cd home. Jika teman-teman ingin masuk ke cd bin dan juga terdapat pwd, yang mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi misalkan kita sudah flash etc, flash bin. Misalkan lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita dan lalu kita ingin membuka Linux kita kembali. Kita ingin melihat sekarang kita sedang berada di folder mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Lalu ada perintah ls untuk melihat isi setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada di direktori home. Itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls flash home, di mana akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi ini kita coba saja. Nah, jadi teman-teman ketika ingin menggunakan file, dia akan langsung menampilkan tidak dari home. Begitu juga sel I. Dia akan masuk ke dalam home. Jadi teman-teman atau kita sedang di home itu terdapat lambang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Belakang dia berada di belakang dolar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam root itu dengan perintah suh. Oke, sekarang kita masuk ke outer. Oke, sekarang kita masuk ke dalam root. Itu kita langsung masuk ke outer location. Lalu kita klik seperti ini. Di sini terdapat banyak sekali file-file. Kita scroll ke bawah. Dan di sini terdapat root. Kita klik saja. Dan di sini kita memang masukkan password yang sudah kita buat pada proses instalasi sebelumnya. Kita masukkan password terlebih dahulu. Kita masuk seperti ini. Dan bagaimana kita masuk root pada sel I, yaitu dengan perintah suh. Kita enter passwordnya, kita masukkan password terlebih dahulu, kita enter, dan ini sudah masuk ke dalam rootnya. Kalau misalkan di sel I, teman-teman bisa menggunakan perintah cd flash root.
enter. Sekarang kita sudah berada di direktori root. Bagaimana cara melihat itu, teman-teman bisa menggunakan perintah pwd seperti ini. Kita enter. Dan di sini terlihat kita berada di root. Bagaimana dan itu menandakan bahwa kita sedang berada di dalam root. Nah, lalu kita bisa menggunakan ls untuk mengisi file apa saja ada pada flash root, yaitu dengan menggunakan perintah ls. Karena foldernya mp3, pada folder root ini tidak ada apa-apa ketika saya ls. Dia akan menampilkan folder Alvina. Kita ls, kita enter. Tidak akan ada apa-apa. Saya akan memastikan lihat dari file saya masuk ke direktori home. Dan kita klik saja di sini menampilkan bagaimana saya masuk ke dalam root, ke dalam flash. Kalau tadi saya menggunakan home directory root, kalau sekarang saya akan masuk ke dalam root, bukan di direktori root cd flash. Saya akan ls kalau di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini. Itu ada bin, itu terdapat ada bin, boot, dev, etc dan home. Dan kita akan pastikan pada file apakah saya yang ada ls. Jadi kita enter di sini, kita ls, kita enter. Oke, di sini saya akan mencoba cd root, cd flash. Oke, di sini saya akan mencoba cd flash, kita enter. Lalu kita ls. Nanti dia akan berubah saja tampilannya di dalam file ini. Itu apakah sama dengan CLI? Itu di sini terdapat ada bin, boot, dev dan etc home. Oke, di sini apakah sama? Kita enter saja dan ternyata sama ya teman-teman. Di sini ada home, bin, boot dan juga run dan lainnya. Di sini untuk kita masuk ke dalam direktori seperti ini, itu teman-teman harus menggunakan cd root. Kita cd flash run, kita enter. Ini dia akan proses secara run dan ini seperti ini ya teman-teman. Lalu jika teman-teman ingin melihat beberapa di mana pwd, itu sekarang kita berada pada run pwd. Nih, sekarang kita berada di run. Dan untuk melihat apa saja sih yang ada di file itu, kita klik ls, langsung saja kita enter. Dan dia ini adalah file-file yang ada berada di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu absolute visi relatif path. Apa itu absolute? Jadi absolute itu adalah merupakan perintah untuk memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan flash atau root atau lambang seperti ini. Apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contohnya di sini saya sedang berada di direktori home dan ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau jadi contohnya seperti ini. Jadi apa maksudnya? Karena bisa harus melakukan dan menggunakan absolute dan juga relatif. Jadi contohnya di sini saya sedang berada di direktori home. Dan ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan root atau dengan lambang flash
yang mana berarti ketika saya sedang berada di home, saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasuki perintah yaitu cd flash bin. Kenapa? Karena di directory bin ini dan juga lib ini itu terhalang oleh USR atau user, sehingga kita harus menggunakan command root untuk langsung lompat ke dalam bin dan lib. Langsung berada di home, ketika saya ingin mengakses bin, saya harus melakukan perintah cd flash bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user atau USR ini, ketika saya ingin masuk ke dalam bin atau lib ini, saya tidak perlu melakukan slash ataupun root. Jadi ketika saya berada di user, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup dengan masukkan perintah cd lib. Begitu saja. Oke, kita akan langsung coba pada terminal. Ini kita langsung saja perintah ls. Apakah ini sama dengan di direktorinya dengan file asalnya? Sama terdapat di scope download. Apakah sama atau tidak? Kita langsung perintah else. Apakah sama, teman-teman? Di download. Iya, di sini terdapat desktop, download, musik, public, dan lain sebagainya. Itu sampai ya teman-teman. Masuk ke slash dengan cd slash. Saya akan praktikkannya solo page terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Saya masuk ke dalam folder etc. Saya akan masuk ke dalam Apache 2. Kita langsung berada di etc terlebih dahulu, sedangkan saya langsung masuk ke dalam patch melalui directory ini. Di clay saya akan menggunakan absolute. Saya akan mengawali dengan cd flash etc flash Apache 2. Kita enter dan otomatis kita sudah masuk ke dalam Apache. Lalu kita yang pernah di sini bisa ya teman-teman, lalu kita masuk ke dalam directory Apache dengan pwd, kita enter. Ini menandakan bahwa directory kita sekarang kita masuk ke dalam cd flash, kita enter. Saya akan mencoba masuk ke dalam Apache tanpa menggunakan slash. cd Apache 2. Oke, di sini tidak bisa. Di sini dengan menggunakan cd Apache 2. Oke, di sini tidak bisa ya teman-teman. Di sini tidak bisa jika perintahnya tidak menggunakan slash. Itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path itu kita harus menggunakan folder atc yang terlebih dahulu untuk melakukan masuk ke dalam ttc, yaitu kita masuk ke dalam etc cd etc tanpa menggunakan flash. Ini dinamakan dengan menggunakan relatif, dan barulah kita bisa masuk ke dalam atc seperti ini ya. etc cd etc. Kita enter. Nah, ini kita tidak perlu
membutuhkan flash untuk masuk ke dalam APC 2 karena kita menggunakan relatif fast, dengan sedangkan persyaratan fast itu kita menggunakan lompat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman Oke teman-teman, kita sudah masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu spesial karakter. Pasang karakter-karakter spesial ini seperti titik lengkung dan juga karakter dolar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi ini kita langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari lambang lengkung ini. Bakalan bisa melihat, nah lengkung ini atau bisa disebut dengan di sebelah angka 1 di keyboard laptop, yang mana ini mendapatkan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan karakter pwd dan saya berada pada home Alvina. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam dulu. Nah, saya sudah berada di /home/Alvina. Jadi kenapa masih belum ada nama slash seperti ini? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home theater ini. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukanlah pada /home Alvina atau user, namun home directory root itu berada pada tutorial dengan nama root. Tes yang berada di home directory dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root, jadi bukan pada directory pada nama home. Lalu saya akan keluar dari root, yang mana clear. Lalu yang kedua, terdapat karakter dolar yang seperti ini dolarnya. Yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user, jadi kita memiliki hak akses user pada CLI yang jadi bukan root. Jadi kita ketika kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses sementara biasa. Lalu terdapat lambang yang ketiga, yaitu pagar. Ini merupakan lambang pada root dengan perintah su. Nah, oke, ini terdapat lambang pagar yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama ini saya lihat teman-teman memiliki pagar atau dapat lambang pagar seperti ini, berarti teman-teman sedang berada pada root. Lalu juga terdapat titik seperti ini. Saya akan keluar dari ruangan ini, kita clear. Itu berarti saya memiliki untuk memperhatikan file maka akan menunjukkan directory yang mana yang mana pada file dari directory yang sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan masuk ke dalam slash. Nah, ini saya akan mencoba pada ls. Berarti saya minta untuk memperhatikan seluruh file. Di sini saya akan muncul ls, enter. Itu tidak ada ya. Kita clear saja teman-teman.
Berarti saya minta untuk memperhatikan seluruh file yang berada di direktori yang sekarang, yaitu pada director/others. Saya akan coba masuk ke dalam CD CTC, lalu terdapat juga lambang yang kelima, yaitu .2, yang mana ini melambangkan bahwa direktori parent, direktori atau direktori sebelumnya. Nah, direktori sebelumnya etc ini apa, yaitu direktori seperti ini. Lalu saya akan mencoba untuk masuk ke direktori yang ada pada etc lagi. Saya akan mencoba ls, akan terdapat direktori etc, dan kemudian untuk rumah ini saya akan masuk ke dalam direktori apc2. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama saya lihat teman-teman bikin pagar atau ada dapat lambang pagar seperti ini, berarti teman-teman sedang berada pada root lain. Juga terdapat titik seperti ini, titik 2, itu melambangkan direktori yang sekarang. Jadi sekarang ketika saya ls, kita enter dan juga kita pwd, itu kita terdapat pada flash. Kita cd etc, kita enter, itu terdapat pada etc ya teman-teman. Dan juga kita ls lagi. Di sini akan terdapat di direktori etc, dan kemudian untuk ini saya akan masuk ke dalam direktori apc. Nah, saya akan pwd melihat di mana keberadaan saya sekarang. Kita pwd dan kita sedang berada di flash etc flash apache 2. Jadi ketika saya seperti ini berarti saya kembali kepada direktori, kan masuk ke dalam apache 2. Lalu bisa juga saya menggunakan ls untuk melihat parent device atau file-file yang ada pada parent 2 ini. Teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Pembahasan pembuatan file dengan touch ini, yang mana pada video kali ini kita akan belajar dengan membuat beberapa file dengan perintah. Itu apa? Jadi base kita dengan membuat file .exe atau file tag pada Linux dengan memberikan touch. Langsung saja kita masuk ke Debian pada terminal. Ya, jadi di sini saya sedang berada di home directory. Kalau teman-teman coba dengan perintah pwd, kita enter. Lalu saya lihat dari apa saja di home directory ini, hanya dengan tipe ls kayaknya ini terdapat 2 file yang sudah saya buat, jadi yaitu Oke teman-teman, di sini saya pwd terlebih dahulu. Dan di sini saya berada di home Alvina. Lalu kita ls. Kayak ini terdapat 2 file yang sudah saya buat tadi, yaitu siapa.txt dan test.txt. Nah, kita akan samakan dengan file, tampilkan file yang sudah kita buat. Kita copy ke file.
Di sini kita ke dokumen. Apakah sama atau berbeda ya teman-teman? Ternyata ada ya teman-teman. Nah, ini kita akan samakan dengan file, tampilkan dengan objek berbeda dua file ini. Oke, berarti betul ya teman, terdapat teks txt dan juga siapa txt. Yang dapat saya akan hapus dulu. Oke, dia sudah tidak ada. Bagaimana cara menambahkannya lagi? Di sini teman-teman bisa menggunakan touch dengan menggunakan perintah touch. Di sini saya akan menggunakan perintah touch dan membuat file baru dengan 222 seperti ini, dan lalu kita .txt, kita enter dan kita menggunakan perintah ls lagi, dan sudah ada ya teman-teman, sudah ada berada di sini. Oke, otomatis langsung terbuat dengan ls. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan dengan menggunakan perintah dengan menggunakan mode absolute kita. Jangan sudah saya ajarkan pada video sebelumnya. Ini saya ingin video dulu yang mana saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Jadi saya akan membuat dari ini tanpa harus masuk ke dalam dokumen seperti ini. Jadi saya akan membuat melalui pemulihan seperti biasanya antar masuk ke dalam dokumen itu dengan perintah touch dokumen flash d.txt. Seperti ini, maka akan secara otomatis masuk ke dalam drive dokumen atau terkuat kepala seperti ini ya, yang mana tadinya itu kosong. Saya akan coba lagi, misalkan ini bagian 3.0 ada kalangan terbuat dari itu. Jika kita menggunakan upload, saya waktu train saja, dan ketika saya ls dokumen ls Oke teman-teman, kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktorisasi, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Contoh teman-teman, markup yang lebih dokumen dan teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut. Nah, itu dengan perintah ls. Maka kita bisa melihat isi dari direktori dokumen A. Apa beda dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Jadi saya akan memberikan perintahnya nanti, jadi bukan hanya detail saja, sementara akan terdapat berita ataupun aljabar setelah kata ls. Kita langsung saja masuk ke dalam Debian-nya. Nah, di sini saya memberikan perintah yaitu ls. Di sini terdapat file-file yang saya buat dari kemarin, yaitu txt.txt dan 2222.txt, dan juga ada yang di direktori default lainnya. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls atau perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, seperti ls -a seperti ini teman-teman. Kita enter saja. Nah,
jadi resmi. Nah, ini digunakan untuk melihat ada direktori tersembunyi. Jika kita menggunakan ls saja, hanya memperlihatkan perbedaan yang paling biasa yang tersembunyi. Dia tidak akan memperlihatkan, makanya dengan min a. Ini dia akan memperlihatkan direktori ataupun file yang tersembunyi atau hidden file biasanya terdapat dan tanda bahwa file atau modern, yaitu diawali dengan titik ya seperti ini, dan itu juga bisa menggunakan ls-a dan ada lagi ls-l. Kita enter. Seperti ini digunakan untuk melihat filter dari setiap file atau setiap hari. Jadi ini teman-teman yang ada dari dan dia juga tanaman urusan sama user ini diabaikan saja karena kita akan belajar di video selanjutnya. Dan juga kemungkinan teman-teman harus tahu bahwa ini ada tanggal Oktober 1, September 27, September 27 dan lain sebagainya. Nah, kalau September 27 ini dia merupakan tanggal di sini terdapat Oktober 1, September 27 itu merupakan tanggal terakhir diakses, yang terakhir diakses walaupun terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi karena pertama kali dokumen ataupun direktorisasi buat itu pada tanggal September tanggal 27. Jadi karena saya belum buka apa-apa, jadi dia tidak ada update akan update. Tadi udah buka dokumen yang mana dokumen itu terbuatnya juga sama September 27 karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia update. Dan untuk 27 lainnya karena saya sedang pada tanggal 1 Oktober ya tidak mengakses dokumen. Nah, ini downloadan dia terbuat pada tanggal 27 dan juga dengan lainnya. Ini mereka terbuat dari mereka buatnya secara bersamaan di tanggal 27. Nah, itu ls-l. Dia akan menunjukkan detail dari mana. Nah, kita juga bisa menggunakan keduanya berita dengan LSA. Jadi kita sudah mencoba dan juga bisa menggunakan untuk melihat video internet dan juga melihat di detail atau direktori, dan kita juga bisa melihat detail dari direktori atau identitas dari yang awal. Ini ingat-ingat kalau misalkan ada file yang di awal dari titik itu berarti file yang jantan ini. Nah, jika kita ingin melihat detail dari tersebut bisa menggunakan LSM saja. Dia yang akan menampilkan detail dari pembahas dari dokumen yang tidak bisa tidak. Oke teman-teman, kita sudah masuk bahasan yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Kita sempat membuat file dengan perintah touch menjadi 75 file. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori karena dengan perintah touch itu kita hanya bisa membuat satu file yang jenisnya itu jenisnya itu sama di mkdir, yaitu dengan mkdir. Di new seperti ini. Lalu kita coba enter dan kita
di sini tidak ada permasalahan, lalu kita ls lagi, kita enter. Dari sini sudah masuk ya teman-teman. Pada CD 2222 maaf seperti ini .txt, kita enter. Ini tidak bisa ya teman-teman. Jika teman-teman ingin masuknya itu teman-teman ini, tapi jika teman-teman ingin mempersingkatnya seperti ini. Nah, seperti ini kita enter. Dan otomatis dia akan langsung masuk pada directory new file seperti dir 1, dir 2, dan dir 3 itu seperti file di dalam file dan di dalam file. Itu gampang, dan gimana caranya saya akan ajarkan. Jadi kita cukup menggunakan mkdir dir 1. Kita enter. Di situ kita bisa memasukkan atau kita ke panah ke atas untuk memasukkan ini teman-teman. Apa ya namanya? Kita bisa memilih panah atas untuk kembali perintah yang semula. Kita di sini dir 2, enter, dan dir 3. Kita enter. Oke, langsung saja kita ls, dan di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu dir 1. Gimana cara tahu mkdir 1 dan mkdir 2? Kita perlu mkdir dir 1, kita enter kita enter, kita ls, dan di sini juga mkdir dir 2, kita enter, ls lagi. Di sini juga ada dir 2, mkdir dir 3, enter, kita ls, kita enter. Di sini terdapat banyak file ya. Untuk ini dir 1, dir 2, dan dir 3 bisa kalian lihat di sini. Otomatis dir itu paling sini pojok sini atau paling awal itu ada yang namanya dir, dan kalau tidak ada itu ini ya teman-teman, atau yang lainnya. Dan untuk kita bisa melihat nih apa sih ini directory apa bukan, itu gampang banget teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat pada awal dari ini, biasanya awalnya itu terdapat angka D. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke bahasan yang ke-8, yaitu perintah cd atau command cp. Jadi, halo teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ke-8, yaitu perintah cp atau command cp. Jadi apa itu perintah cp? Cp itu merupakan perintah ataupun command yang digunakan untuk mengcopy. Ya, jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Ya, bahasanya adalah menduplikasi. Jadi jika kita memiliki suatu file itu, kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp.
Kalau di terminal, nah langsung saja kita ke Debian-nya. Kita akan membandingkan terlebih dahulu dengan file dan juga kita akan membandingkan terlebih dahulu dengan file, tampilannya, atau cara mengkopinya. Jika teman-teman menggunakan aplikasi, di sini saya sudah mempunyai dua file atau dokumen. Ini dia kalau secara umum menggunakan file ini bisa kita copy dengan menggunakan ini ya teman-teman, kita klik kanan dan bisa copy, bisa langsung pergi kemana saja. Tapi sedangkan di sini bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan perintah cp seperti ini, cp halo1, enter. Jadi CP itu UI itu teman-teman dokumen terlebih dahulu harus blok lalu kita copy, itu sedikit lama ya. Jadi untuk di terminal kita bisa mempercepatnya dengan cd dokumen cp ya, bukan cd, perintahnya mirip-mirip soalnya, jadi hati-hati tertukar. Dokumen jadi seperti ini, mengcopy source ataupun path sehingga kita cukup berada di direktori ini. Oke, di sini pwd kita masih ada Homolfina, di sini cp home Oke, di sini kita cp dokumen halo1 enter.
dot txt enter. Oh, dokumen enter. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus mendefinisikan sumber Kenalan. sini ya. Jadi saya akan mengcopy file ada pada dokumen itu ke sini, home slash, mengkopinya ke bukan cd. Perintahnya mirip-mirip soalnya. Jadi hati-hati tertukar karena yang ada pada dokumen itu adalah halo1.txt dan juga halo2. Saya akan mengcopy home slash tersebut di sini, home slash user cp dokumen slash halo1.txt ke slash home slash user. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pwd kita berada di cp dokumen hello1 txt home alhina enter. Di sini copy, kita masuk ke dokumen, paste, masuk lagi ke dalam dokumen, paste. Itu bakal sepertinya teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan di sini, itu perintahnya adalah pwd
Ini masih berada di slash Hurafina. Lalu kita masuk ke seperti ini, kita enter. Kita enter. Kita masuk PWD. Kita enter. Kita masih berada di sini ya teman-teman, langsung kita enter. Kita menggunakan CD dokumen filenya home Alvina. Kita enter. Dan saya lupa. Jadi kita harus di search file sumbernya yang di copy ke destinasinya, yaitu /home/user. Seperti untuk mengcopy berarti saya sini saja. Oh enggak, user seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengcopy Halo2 juga. Copy dokumen. Karena Halo2 berada di direktori dokumen, berarti saya cp dokumen /halo2.txt ke home user. Seperti ini ya. Nah, jadi dia langsung tercopy, sudah sinkron ya, seperti ini. Saya akan coba membuat file baru pada dokumen. Saya buatnya di sini saja. Oh enggak, saya akan coba buat lagi melalui CLI. Saya akan menggunakan Oke, teman-teman bisa melakukan perintah agar cp destination. Bentar. Dan untuk mengcopy yang kedua yaitu bisa pencet ke atas. Untuk menggantinya juga kita harus pencet ke samping. Kita ganti 2. Bentar. Oke, sudah bisa teman-teman. Gimana saya akan menambahkan satu file lagi yaitu Halo3 dengan cara pouch Halo3. Oke, kita enter. Kita masukkan yang tadi tapi ganti dengan yang 3. Enter. Ini kenapa nggak bisa? Dikarenakan di sini belum kita copy untuk ke dokumennya, paste dan kembangkan yang sama. Oke, enter. Dan ini berhasil teman-teman. home/user seperti ini ya. Karena kita sekarang sedang berada di direktori ini, maka kita cukup menggunakan titik saja, yaitu cp dokumen halo3.txt titik seperti ini ya, yang di untuk 3-nya kita butuh titik saja seperti ini. Kita enter. mana kita ingin mengcopy file halo3 pada file halo3.txt ke direktori yang sekarang. Nah, seperti ini. Lalu kita ls. Oke, sudah tercopy ya halo3-nya. Nah, bagaimana jika kasusnya teman-teman ingin mengcopy halo1 sampai halo3? Itu bisa saja secara langsung. Saya akan copy halo1.txt, halo2 akhirkan menghapus. Nanti kita akan pelajari pada video lain, misal ya, halo100, halo1 misal ke direktori public seperti ini. Nah, jadi secara Oke,
Lalu kita ls, kita enter. Di sini sudah ada hello 3 ya teman-teman. Bagaimana cara untuk mengcopy semua ini? Teman-teman bisa pilih cp dokumen plus home 1 dan seterusnya. Dan gimana cara kalau teman-teman ingin membawa home 1 sampai 100, teman-teman bisa cp home 1 sampai seterusnya. Di sini mau cd bintang di halo publik. Nah, seperti ini ya, kita enter. Enter. Oh. Otomatis halo 1, 2, dan juga 3 dia akan langsung tercopy ke directory public. Kita lihat public. Oke, dia sudah tercopy ya. Nah, lalu bagaimana jika memiliki directory dir ya, yang mana di dalam directory dir 1 ini terdapat directory dir 2. Nah, ini dir 2. Kita bisa Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa teman-teman di sini teman-teman bisa memberi perintah cd bintang
titik txt dan kita publik enter, kita enter. Di sini kita ls, di sini juga kita ls. Bisa teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman gimana kita bisa ngupdate itu, gimana caranya tahu gitu. Teman-teman bisa memberi perintah ls public dengan flash, kita enter. Dan di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mempublish ini semua. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk pembahasan yang ke-9, yaitu perintah VM. Ya, jadi apa itu perintah VM? VM merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun direktori. Jadi ketika teman-teman punya suatu file ataupun direktori dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah VM. Nah, perintah VM ini juga bisa digunakan untuk memindah file. Misal teman-teman ingin memindah file A dari direktori 1 ke direktori 2. Misal, itu juga bisa menggunakan perintah mv ya. VM terus kayak salah. Oke teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ke-9, yaitu perintah mv. Ya, jadi apa itu perintah mv? Mv merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun direktori. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun direktori dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah mv. Nah, perintah mv juga bisa digunakan untuk memindah file. Misalkan teman-teman ingin memindah file dari file A dari direktori 1 ke direktori 2. Itu juga bisa menggunakan perintah mv ya. Oke, langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya body bomb tidak bisa Oke, langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya mempunyai file dengan nama halo1 sampai halo3. Di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo1 terlebih dahulu untuk mengidentifikasi dari konfigurasi MV itu harus menggunakan file apa dulu yang harus ingin diubah namanya. Kalau saya salah satu dari home1.txt lalu ingin diubah menjadi apa, misalkan menjadi perubahan ke halo. Seperti ini teman-teman, kita ls terlebih dahulu. Halo.txt perubahan txt. Seperti ini, jadi identifikasi adalah seperti itu. Jadi identifikasinya adalah file yang ingin dibuat. Lalu yang kedua, nama baru dari file. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi file yang diubah itu apa? Lalu nama baru dari file yang ingin diubah itu apa? Seperti itu. Jadi perintah seperti ini. VM mv karena saya ingin mengubah halo1 untuk txt. Jadi saya pilih halo1.txt dan saya ingin mengubah ke reply txt.
halo1.txt dot di sini kita buat kita ls. Di sini sudah berubah ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. cd dokumen. Oke, di sini saya clear. Teman-teman bisa juga menggunakan MV sebagai pemindah file. Contoh di sini saya dapat file yang hello2 txt dan juga hello3. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen yang termasuk terlebih dahulu di dokumen cd jadi di sini saya akan ganti namanya jadi touch halo 5 txt. Kita enter. Oke, di sini saya akan memberi perintah untuk menambahkan file. Jadi di sini seperti ini. Lalu cd2.2. Saya akan membuat halo5 ini berpindah ke direktori di sini. Jadi nanti yang 5 akan muncul di sini. Jadi permintaannya adalah mv dan kita akan menggunakan absolute paste. Jadi pemindahan karena ada di dalam dokumen yaitu my dokumen halo5 txt. Kita enter. Maaf teman-teman, salah, ini adalah C. Kita enter. Di sini pwd. Oke teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ke-8 yaitu perintah cd atau command cp. Jadi, halo teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ke-8 yaitu perintah cp atau command cp. Jadi apa itu perintah cp? cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Ya, jadi cp itu singkatan dari copy yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun direktori. Ya, bahasanya adalah menduplikasi.
Jadi jika kita memiliki suatu file itu, kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp. Kalau di terminal, nah langsung saja kita pwd. Kita berada di cp documents hello1 txt home Alvina. Enter. Di sini copy, kita masuk ke dokumen, paste, masuk lagi ke dalam dokumen paste. Itu bakal sepertinya teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan di sini, itu perintahnya adalah pwd. Ini masih berada di /Alvina. Lalu kita masuk ke seperti ini, kita enter. Kita enter. Kita masuk pwd, kita enter. Kita masih berada di sini ya teman-teman, langsung kita enter. Kita menggunakan cd dokumen filenya home Alvina. Kita enter. Dan saya lupa. Jadi kita harus di search file sumbernya yang di copy ke destinasinya yaitu /home/user. Seperti untuk mengcopy berarti saya sini saja. Oh enggak, user seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengcopy halo2 juga. Copy dokumen. Karena halo2 berada di direktori dokumen, berarti saya cp dokumen /halo2.txt ke home user. Seperti ini ya. Nah, jadi dia langsung tercopy, sudah sinkron ya, seperti ini. Saya akan coba membuat file baru pada dokumen. Saya buatnya di sini saja. Oh enggak, saya akan coba buat lagi melalui CLI. Saya akan menggunakan Oke, teman-teman bisa melakukan perintah agar cp destination. Enter.
Dan untuk mengcopy yang kedua yaitu bisa pencet ke atas. Untuk menggantinya juga kita harus pencet ke samping. Kita ganti 2. Enter. Oke, sudah bisa teman-teman. Gimana saya akan menambahkan satu file lagi yaitu halo 3 dengan cara pouch halo 3. Oke, kita enter. Kita masukkan yang tadi tapi ganti dengan yang 3. Enter. Ini kenapa nggak bisa? Dikarenakan di sini belum kita copy untuk ke dokumennya, paste dan kembangkan yang sama. Oke, enter. Dan ini berhasil teman-teman. Isikan home/user seperti ini ya. Karena kita sekarang sedang berada di direktori ini, maka kita cukup menggunakan titik saja, yaitu cp dokumen halo3.txt titik seperti ini ya, yang di Untuk 3-nya kita butuh titik saja seperti ini. Kita enter. mana kita ingin mengcopy file halo3 pada file halo3.txt ke direktori yang sekarang. Nah, seperti ini. Lalu kita ls. Oke, sudah tercopy ya halo3-nya. Nah, bagaimana jika kasusnya teman-teman ingin mengcopy halo1 sampai halo3? Itu bisa saja secara langsung. Saya akan copy halo1.txt, halo2 akhirkan menghapus. Nanti kita akan pelajari pada video lainnya, misal ya, halo100, halo1 misal ke direktori public seperti ini. Nah, jadi secara Oke, kalau kita ls, kita enter. Di sini sudah ada halo 3 ya teman-teman. Bagaimana cara untuk mengcopy semua ini? Teman-teman bisa pilih cp dokumen plus home 1 dan seterusnya. Dan gimana cara kalau teman-teman ingin membawa home 1 sampai 100, teman-teman bisa cp home 1 sampai seterusnya. Di sini mau cd bintang di halo publik seperti ini ya. Kita enter. Enter.
Oke teman-teman, sekarang sudah masuk pembahasan yang ke-9 yaitu perintah VM. Ya, jadi apa itu perintah VM? VM merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman punya suatu file ataupun directory dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah VM. Nah, perintah VM ini juga bisa digunakan untuk memindah file. Misal teman-teman ingin memindah file A dari directory 1 ke directory 2. Misal, itu juga bisa menggunakan perintah mv ya. VM terus kayak salah. Oke teman-teman, kita sudah masuk pembahasan yang ke-9 yaitu perintah mv. Ya, jadi apa itu perintah mv? Mv merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah mv. Nah, perintah mv juga bisa digunakan untuk memindah file. Misalkan teman-teman ingin memindah file dari file A dari directory 1 ke directory 2. Itu juga bisa menggunakan perintah mv ya. Oke, langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya body bomb tidak masukin. Oke, langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya mempunyai file dengan nama halo1 sampai halo3. Di sini saya akan mencoba untuk merename yang halo1 terlebih dahulu untuk mengidentifikasi dari konfigurasi mv itu harus menggunakan file apa dulu yang harus ingin diubah namanya. Kalau saya salah satu dari home1.txt lalu ingin diubah menjadi apa, misalkan menjadi perubahan ke halo. Seperti ini teman-teman, kita ls terlebih dahulu. Halo txt perubahan txt. Seperti ini, jadi identifikasi adalah seperti itu. Jadi identifikasinya adalah file yang ingin dibuat. Lalu yang kedua, nama baru dari file. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi file yang diubah itu apa? Lalu nama baru dari file yang ingin diubah itu apa? Seperti itu. Jadi perintah seperti ini. VM mv karena saya ingin mengubah halo1 untuk txt. Jadi saya pilih halo1.txt dan saya ingin mengubah ke reply txt. Dan yang ke-10 yaitu perintah rm. Jadi apa itu perintah rm? Rm sendiri merupakan singkatan dari remove yang berharap digunakan untuk menghapus file. Ini tipe yang mohon dari rm itu digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus directory itu, teman-teman bisa menggunakan rmdir. Ini diingatkan teman-teman nggak akan bisa menghapus dengan rm saja, dan teman-teman juga nggak akan bisa menghapus file dengan rmdir. Oke teman-teman, kita langsung coba saja.
sing seru meneh. Di sini kita OS terlebih dahulu. Di sini ada dir 1, dir 2, dan dir 3. Gimana cara menghapusnya? Di sini seperti ini teman-teman. Kita pergi ke sini. Kita rm untuk menghapus semua txt. Rm reply .txt. Kita enter. Kita ls. Ini juga bisa cara menghapus dari rm halo bintang .txt lalu ls. Di sini sudah hilang ya teman-teman. Di sini saya akan menghapus semua rm dirnya. Jadi rm dir direct new. Apakah bisa? Bisa ya teman-teman. Kita ls. Ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi gimana cara bisa menghapusnya? Di sini rm dir 1 dir 1. Kita enter. Kita juga bisa Oke, di sini teman-teman rm dir 1, dir 2, dan dir 3. Kita enter. Otomatis dia akan menghapus dir 3 dan kita ulangin lagi tanpa dir 3 ya teman-teman. Jadi seperti ini kita enter. Ulangi lagi. Seperti ini kita enter. Habis itu kita ls. Apakah masih ada? Apakah masih ada di sini? Apakah sudah hilang? Kita ke home. Masih ada. Kita coba cek enter. Di sini juga kita enter. Di sini kita enter. Dan apakah masih ada filenya? Ternyata sudah tidak ada ya teman-teman. Tidak Mitsuki.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.